Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mukmin. Hari ini kita adalah orang yang beruntung dan masih diberi kesempatan bernafas dan bertegur sapa antar sesama. Lain hal dengan saudara kita yang berada di India sana. Kabar duka yang menyelimuti hari-hari para kerabat yang kehilangan anggota keluarga tercinta akibat kecelakaan kereta api beberapa hari lalu. Ratusan tubuh tak bernyawa masih menunggu keluarga untuk mengenalinya. Badan tak berdaya yang memenuhi rumah sakit menunggu kesembuhan tiba jika tidak berujung pada ajal yang di depan mata. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sahabat mukmin, kematian adalah hal pasti yang dirasakan semua orang. Hanya saja kita tidak tahu kapan ia menjemput. Cara setiap orang meninggal pun berbeda-beda. Mungkin karena sakit tiba-tiba, saat tidur, saat berperang, atau bahkan kematian seperti yang dialami penumpang kereta naas India di atas. Banyak pertanyaan yang timbul, apakah meninggal dalam kecelakaan seperti itu merupakan mati syahid? Bagaimanapun cara Allah memanggil kita, tentu setiap muslim ingin menghadap Sang Pencipta dalam keadaan baik atau husnul khotimah, sebab akhir hidup yang baik memiliki keutamaannya sendiri. Dan mati syahid merupakan salah satu contoh mati dalam keadaan husnul khotimah. Artinya, orang tersebut meninggal ketika berjuang di jalan Allah. Hal ini juga merupakan tanda-tanda bahwa amal saleh seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati syahid adalah kematian yang dihadiri oleh para malaikat. Dalam Islam, orang yang termasuk mati syahid adalah mereka yang mati saat berperang karena memperjuangkan kebenaran. Namun ternyata mati syahid bukan hanya bisa diraih oleh orang-orang yang meninggal saat berperang saja. Ustadz Firanda Andrija pernah menjelaskan bahwa dalam hal mati syahid, orang yang bisa meraih derajat tersebut tidak harus meninggal dalam pertempuran. Hal ini menjadi bukti bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas, sehingga dibukalah pintu untuk mati syahid selain dari medan pertempuran. Ada golongan-golongan tertentu yang dikategorikan mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, ada 5 kematian yang tergolong mati syahid. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Mereka menjawab, orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, kalau begitu, sedikit sekali umatku yang mati syahid. Para sahabat bertanya, mereka itu siapa ya Rasul? Rasul pun menjawab, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang tertimpa ta'un atau wabah pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan orang yang tenggelam adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan dari hadis tersebut maka diketahui 5 golongan kematian yang termasuk syahid. Para ulama pun mengelompokkan syahid pada 2 jenis, yaitu syahid kubra atau besar dan syahid sugra atau kecil. Syahid kubra hanya diperuntukkan bagi para mujahid atau orang yang berjihad di medan perang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syahid sugra atau kecil mencakup kondisi-kondisi disebutkan dalam hadis tersebut. Dalam riwayat lain juga ditambahkan bahwa seorang ibu yang meninggal ketika proses persalinan juga tergolong syahid sugra. Beberapa ulama menyebutkan bahwa beberapa kondisi yang menyebabkan kematian tragis bisa dikategorikan sebagai syahid sugra, sebagai penghormatan manusia bagi mereka. Namun, hakikat pahala syahidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang Maha mengetahui. Keutamaan dan kemuliaan yang didapatkan antara orang yang mati syahid kubra dan sugra juga berbeda. Seseorang yang syahid kubra, ia benar-benar mencari syahid dengan melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membunuh atau dibunuh. Sementara itu, syahid sugra tertimpa kecelakaan yang berujung maut. Pahala syahid diberikan untuknya sebagai tahzim atau memuliakan dan pengobat hati bagi keluarganya yang ditinggalkan. Hal ini didukung hadis riwayat Tirmizi. Syahid sugra hanya sebatas mendapatkan pahalanya, sama halnya orang yang beriktikaf di masjid selepas sholat subuh sampai datangnya waktu duha, kemudian ia menunaikan sholat duha 2 rakaat. Bagi mereka yang melakukannya, maka akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji dan umrah secara sempurna. Dengan demikian, bisa jadi meninggal karena kecelakaan merupakan mati syahid sugra. Kendati demikian, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui hakikat pahalanya. Ustadz Firanda Andrija menambahkan, bisa juga tujuan kita ketika sebelum kecelakaan itu melanda menentukan pahala syahid.
Misalnya ketika kita bertujuan untuk pergi bekerja, menafkahi keluarga di jalan yang benar, dan kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan menyebabkan meninggal dunia selama tujuan kita keluar rumah dalam rangka amal soleh. Sahabat mukmin, setiap manusia memang sudah memiliki takdir masing-masing. Semoga kita semua kembali ke hadapannya dalam keadaan sebaik-baiknya seorang muslim. Untuk itu mari kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kematian kita nantinya husnul khotimah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Demikian pembahasan kita pada video kali ini, sahabat mukmin. Jika kalian suka pada video kita kali ini, silahkan berikan tanda like dan bagikan kepada rekan, kerabat, dan keluarga kita. Dan berharap semoga menjadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.